Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah riset operasional. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-9. Apa suara saya terdengar jelas? Iya, Bu. Jelas, oke. Ya, jadi hari ini kita akan masuk kuliah ke-9, kemudian kuliah ke-10 itu sudah saya masukkan juga di e-learning. Jadi, silahkan nanti untuk kuliah ke-10 itu akan saya laksanakan secara asinkron. Jadi, nanti mohon, materi pembelajaran yang saya upload ditonton, kemudian, untuk hari ini dan juga kuliah ke-10 itu nanti ada tugas, sehingga nanti hari Kamis depan kita akan masuk untuk kuliah yang ke-11. Jadi tanggal 1 April kita masuk untuk kuliah ke-11. Jadi kuliah ke-9-nya hari ini, kuliah ke-10-nya asinkron ya, dan kuliah ke-11-nya nanti minggu depan, tanggal 1 itu kita masuk dengan kuliah ke-11. Hari ini, semoga nanti bisa dipahami apa yang saya sampaikan, semua instruksi terkait dengan perkuliahan sudah saya masukkan di e-learning. Jadi mohon e-learning-nya bisa diakses termasuk juga, materi, bahan praktikum, kemudian dan tugas, kemudian kolom forum juga sudah saya siapkan di e-learning. Silakan jika ada yang ingin mengakses, mengambil bahan kuliahnya di sana. Saya mulai, dengan materi kita hari ini, terkait dengan, model jaringan. Jadi Pak Mariadi sebetulnya sudah banyak sekali masuk dengan berbagai materi terkait, riset operasional. Jadi sebelum saya mulai apa itu, model jaringan, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa, riset operasional itu sebetulnya adalah salah satu alat analisis dalam penelitian. Jadi, eee, kalau misalnya semester ini kan ada ekonometrika, riset operasional, kemudian beberapa semester lalu ada analisis kelayakan usaha, lalu ada statistik bidang sosek. Nah, mata kuliah itu sebetulnya adalah mata kuliah yang kalau kita penelitian, digunakan sebagai alat analisis atau dalam konteks yang lebih luas, bisa dikatakan sebagai, alat untuk mengatasi masalah, sebagai problem solving, tools gitu ya. Jadi riset operasional ini adalah salah satu alat analisis yang bisa dipakai dalam riset. Artinya apa? Ketika mahasiswa sudah sampai di level skripsi, dalam waktu dekat ini kan semua yang ada di kelas ini akan, menulis, proposal, kemudian melaksanakan penelitian dan menyusun skripsinya, maka sebetulnya apa yang diajarkan dalam materi riset operasional ini bisa dipakai sebagai salah satu alat analisis ya. Jadi Pak Mariadi sudah mengajarkan bisa melakukan optimalisasi dengan menggunakan linear programming. Linear programming ada macam-macam, ada metode simplex, ada dual gitu ya. Kemudian Pak Mariadi sudah masuk dengan penugasan, transportasi. Jadi banyak yang sudah disampaikan Pak Mardi. Jadi itu sebetulnya bisa dipakai sebagai alat analisis dalam riset. Jadi riset-riset mahasiswa dalam level, skripsi itu sebetulnya tidak harus menggunakan, statistik saja atau ekonometrika saja yang paling banyak dipakai, tapi bisa kok pakai riset operasional, pakai, malah kalau, semester ini saya masuk, mata kuliah ekonomi kelembagaan, saya mulai ngajar, saya sampaikan bahwa ekonomi kelembagaan itu bisa jadi tools untuk analisis juga. Kemudian bisa pakai analisis kelayakan usaha gitu. Jadi jangan nanti mahasiswa terjebak dengan statistik saja yang dipakai gitu. Padahal sebetulnya banyak sekali alat analisis yang bisa dipakai untuk melakukan, menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan dalam riset ya. Misalnya kalau kita bicara optimalisasi, optimalisasi itu bisa menggunakan ekonometrika, bisa juga menggunakan riset operasional. Jadi bisa bisa dipakai riset gitu kalau kita bicara optimalisasi penggunaan input. Nah, hari ini Pak Maryadi sudah masuk dengan terakhir kalau saya lihat itu dengan assignment, penugasan. Jadi bagaimana perusahaan kalau assignment menugaskan, pekerjanya itu pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan, kendala upah. Jadi kendalanya upah, bisa minimum, bisa maksimum, bisa upah, bisa laba ya kendalanya. Nah, hari ini saya akan masuk dengan metode jaringan. Namanya jaringan, maka kita akan bicara, bagaimana sampai dari satu titik ke titik yang lain, kira-kira gitu. Bagaimana kita tapi berbeda dengan metode transportasi. Kalau metode transportasi itu betul-betul menyampaikan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau jaringan itu dia bisa bicara lebih lengkap gitu ya, jaringan.
Jadi jaringan itu biasanya terdiri dari sebuah node atau nodus ya, kalau buku bahasa Indonesia menyebutnya dengan nodus, tapi kalau buku Hamdi Ataha menggunakan istilah node. Oh ya, semua bahan kuliah yang akan saya sampaikan mulai hari ini sampai nanti pertemuan terakhir itu sebagian besar saya ambil dari buku Hamdi Ataha ya, riset operasional buku 1 dan buku 2 Hamdi Ataha. Jadi nanti silahkan jika ada yang akan membeli bukunya, riset operasional Hamdi Ataha ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi apa yang disebut dengan jaringan? Jaringan itu adalah sekelompok node atau nodus ya. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya dengan nodus, sekelompok nodus yang dihubungkan dengan busur atau cabang. Kalau saya ada gambar, ini ada gambar di bawah. Yang mana yang nodus? Nodus itu yang bulatan satu. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nodus. Ya. Yang mana yang busur? Busur itu adalah bergerak dari 1 ke 2. Makanya kalau busur itu 1, 2. Ya. Kemudian ada busur 2, 3. Kalau 2, 3 berarti geraknya dari 2 ke 3. Busur 2, 4 berarti geraknya dari 2 ke 4. Ya, kalau busur 3, 5, oke, 3, 5 berarti geraknya dari 3 ke 5 dan busur 4, 5. Jadi ini namanya jaringan. Inilah yang namanya jaringan. Jaringannya terdiri dari 5 nodus dan 5 busur. Ya, jadi yang saya gambarkan ini adalah sebuah jaringan di mana yang bulat-bulatnya itu nodus, jadi terdiri dari 5 nodus dan 5 busur. Sampai sini bisa dipahami? Nah, di dalam membahas tentang jaringan, nanti kita akan ketemu dengan istilah loop. Apa itu loop? Ketika kita bicara jaringan, terkadang ya ada busur atau ada nodus yang dia mengarahkan kita untuk kembali ke titik asal. Jadi orientasinya sama, lihat ini ya. Dari 2 ke 4, dari 4 ke 3, dari 3 ke 2. Dia kembali ke 2. Jadi orientasinya sama atau memiliki arah yang sama. Maka yang sebelah kanan ini namanya loop. Jadi yang sebelah kanan ini namanya loop. Ya, yang sebelah kanan ini namanya loop. Sebelah kiri, karena dia orientasinya tidak sama ya, kalau sebelah kiri itu dari 1 ke 2. 1 itu ke 2 sama ke 4, 3 itu ke 2. Jadi orientasinya tidak sama, maka yang sebelah kiri ini bukan loop. Yang sebelah kanan itu adalah jaringan yang mengandung loop, yang sebelah kiri itu bukan loop. Jadi 2, 3, 2 dan 4 ya. Nah, ada lagi istilahnya pohon dan pohon perentangan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kita sudah bicara nodus, kita sudah bicara busur, kita sudah bicara loop, kemudian pohon. Pohon adalah sebuah jaringan yang berhubungan ya yang hanya dapat melibatkan sebagian dari nodus. Jadi pohon itu hanya bagian dari jaringan seperti itu. Kemudian jadi kalau yang di depan sekali tadi itu jaringan, tetapi di dalam jaringan itu nanti ada beberapa pohon dalam istilah metode jaringannya. Lalu ada pohon perentangan. Pohon perentangan adalah sebuah jaringan yang berhubungan yang mencakup sebuah node dalam jaringan tersebut tanpa loop. Nah, jadi kalau dia ada pohon perentangan itu artinya nodus 2 itu bisa ke 4, bisa juga ke 5. Ya, itu namanya pohon perentangan. Kalau pohon setiap nodus itu hanya dihubungkan oleh satu busur saja. Oke, ada beberapa metode, ada beberapa model dalam analisis jaringan. Yang saya akan sampaikan hari ini itu ada 2, yaitu minimal spanning tree dan shortest route. Jadi yang saya ulang, jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu ada 2, ada minimal spanning tree, kemudian ada yang kedua nanti adalah shortest route. Ya, jadi kita lihat yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama, masalah pohon perentangan minimal. Ya, atau minimum spanning tree. Ini soalnya juga ada di bukunya Hamdi Ataha ya, Midwest TV sedang berada dalam proses perencanaan penyediaan jaringan TV kabel ke 5 wilayah baru. Jadi Midwest TV ini sekarang stasiunnya hanya 1. Kemudian dia mau bikin stasiun-stasiun baru di 5 wilayah. Jaringan disajikan pada gambar nanti setelah slide ini. Angka yang berkaitan di setiap cabang mewakili jarak yang diperlukan untuk menghubungkan 2 lokasi. Kita diminta untuk menentukan hubungan yang akan menghasilkan penggunaan kabel minimal sambil menjamin bahwa semua wilayah terhubung. Ya.
Ini bentuk jaringannya. Nah, ini bentuk jaringannya. Ini kondisi pertama. Sekarang MyTrace TV itu hanya ada di nodus 1. Ya, sementara dia mau bikin stasiun ke nodus 2, ke nodus 3, nodus 4, nodus 5, dan nodus 6. Nah, ya, jarak yang ada di antara busur, ini di antara busur 1 dan 2, 1 menunjukkan panjang. Jadi kalau ini misalnya 1 mil, ini 3 mil, dari 2 ke 4, 4 mil, dari 1 kalau mau ke 5 langsung itu 9 mil, kalau dari 1 mau ke 7, itu 7 mil, dari 1 ke 3, 5 mil, jadi seperti itu cara membacanya. Dari 3 ke 10, 6 mil, dari 4 ke 6, 3 mil, atau mau dari 4 ke 5 itu 8 mil. Artinya apa? Kalau kita mau menghubungkan, ini kan masih anggaplah gitu, kita mau menghubungkan antara stasiun 1 dengan 5 stasiun yang baru itu dengan menggunakan kabel, ya, atau PDAM, mau membuat saluran distribusi baru, maka yang dia perlukan adalah panjang pipa, maka panjang mil tadi, misalnya dari 1 ke 2, dari 1 ke 2 itu 1 mil, berarti diperlukan 1 mil kabel panjangnya kira-kira. Atau 1 mil pipa kalau PDAM. Bisa ikuti nggak sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Dari sekian banyak yang kita pilih, kalau dari 1 kita mau bergerak, kita mau kemana dulu? Mau ke 2, mau ke 3, atau mau ke 4? Kalau kita kalau dari stasiun awal kita mau ke stasiun 2, itu kita hanya perlu kabelnya 1 mil panjangnya. Kalau mau ke 3 kita perlu 5 mil, kalau kita mau ke 7 kita perlu 7 mil. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira kita mau ke 2, ke 3, atau ke 4 kalau logikanya? Coba Citra. Mau ke 1, 5, atau 7? Salah, mau ke nodus 2, 3, atau 4? Kedua. Kedua. Kenapa kedua? Karena jaraknya lebih singkat, Oke. sedikit. Dan Kalau ya, karena kalau jaraknya lebih sedikit, efeknya apa? Yang dibutuhkan juga pasti lebih sedikit, Bu. Nah, kabelnya lebih sedikit jadinya, jadi atau biaya kabelnya lebih dikit atau kabelnya lebih pendek sehingga nanti biayanya lebih murah. Oke, betul. Jadi kalau pohon perentangan minimal, kita akan selalu bergerak dari yang paling minimal, paling minimal, paling minimal. Kira-kira gitu ya. Nah, maka ini adalah iterasi pertama di mana stasiun 1 dan stasiun 2 terhubung. Maka stasiun 1 dan stasiun 2 terhubung, yang belum adalah stasiun 3, 4, 5, dan 6. Oke ya, ini gambarnya nggak kelihatan. Oke, saya kembali ke gambar awan. Selanjutnya kalau sudah dari 2, ya mau kemana sih? Mau dari 2 itu bisa ke 4, bisa ke 3, bisa ke 5, atau bisa juga dari 1 bisa ke 7. Ya, coba Edo dari 2 kemana enaknya? Mau ke ke 5 atau ke 3 atau langsung narik dari 1 ke 4 kira-kira? Atau mau dari 2 ke 5, Bu. Oke, dari 2 ke 5. Kenapa? Karena paling pendek jaraknya, artinya kabelnya paling dikit. Maka iterasi kedua, kita stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun kelima sudah terhubung. Ya, berarti 1 tambah 3 jaraknya berarti 4 kabelnya panjangnya. Yang belum terhubung adalah 3, 4, dan 5. Sekarang kita mau kemana? Ini harusnya di hitam ya. Oke. Saya kembali, kita masuk ke iterasi 3, 2, 5. 3, 2, 5 sudah terhubung. Nanti lihat lagi. Dari 5 nih mau kemana ya enaknya? Kalau ke 4 dia 8. Kalau narik dari dia 2 ke 3, 6. 2 ke 4, 4. 1 ke 4, 7. Nah, kira-kira kemana lagi? Yang ini sudah terhubung. Artinya boleh narik dari 1, boleh dari 2, dari 3, tapi yang paling dekat jaraknya. Kira-kira iterasi kita kemana, Yuliana? Coba. Ke 4, Bu. Dari karena mana? Jaraknya, dari mana? dari 2 ke 4. Oke. Karena jaraknya lebih singkat. Nah, betul ya. Dari 2 ke 4. Jadi 1, 2, 4, 5 sudah terhubung. Ya. Nanti tinggal stasiun 3 sama stasiun 6 yang belum terhubung, maka iterasi kelima kita akan 6. Kenapa 6? Karena jaraknya tadi ke sini 6, ya paling dikit. Kemudian nanti
Jadi 1, 2, 4, 5, 6 terhubung, stasiun 3 belum terhubung. Stasiun 3 ini kira-kira kita mau narik dari mana sih yang lebih dekat ya? Terakhir kita narik 3 itu dari 4 karena jaraknya hanya 5. Maka terakhir jadi ini 1 dari sini ke sini, yang ini ke 3, 2 ke 3, kemudian 4 ke 6. Terhubung semua. Jadi minimal jaraknya. Ya, maka namanya minimum spanning tree. Sekarang berapa kabel yang kita butuhkan? Nah, ya, jadi kabel yang kita butuhkan ini sesuai jarak tadi 1 ke 2, dari 2 tadi ke 5, dari 2 tadi ke 4, dari 4 narik ke 6, dari 4 ke 3, maka nanti kita dapat total milnya itu adalah 16 mil, berarti panjang kabel yang dibutuhkan. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau spanning tree selalu secara manual ya, kita bicara manual dulu. Karena kalau kita bicara QM for window, nanti kalau QM sudah tinggal masukin aja nanti keluar sendiri gitu kan ya, nggak pakai logika lagi gitu ya. Maksudnya tinggal kita interpretasi hasilnya saja. Tapi kalau sekarang kan kita manual nih. Jadi kita logikanya seperti itu, logika cara membacanya. Lanjut ya. Cara yang kedua adalah rute terpendek. Namanya rute terpendek, tapi cara membahasnya berbeda dengan spanning tree. Kalau tadi dengan spanning tree itu kita selalu bergerak dengan jarak atau apapun yang paling rendah. Nah, sekarang kalau dengan rute terpendek ini kita akan menggunakan logika gitu ya, supaya nanti hasil yang dikeluarkan itu minimal. Nanti kita lihat bedanya kalau sudah masuk ke soal. Nah, ini contohnya. Kita bicara tentang penggantian peralatan, dalam hal ini mobil. Sebuah perusahaan penyewaan mobil sedang mengembangkan sebuah rencana penggantian armada untuk 5 tahun. Ya, tiap awal tahun keputusan harus diambil apakah sebuah mobil, ini peserta kita ini berapa ya? 93. Berarti ada 490, 110, berarti 17 yang tidak hadir ya. Oh ya, saya biasanya akan download daftar hadir peserta yang ada di Zoom. Ya, jadi nanti akan ketahuan siapa masuk jam berapa, keluarnya jam berapa kali keluar masuk itu nanti kelihatan semua. Ya. Oke. Sehingga bisa tahu ini kuliah enggak sih sebetulnya ya. Karena saya akan kasih kesempatan mahasiswa untuk kuliah asinkron. Jadi pada saat kuliah asinkron silahkan tidak join. Oke. Tiap awal tahun keputusan harus diambil apakah suatu mobil itu harus tetap dioperasikan atau diganti. Sebuah mobil harus dioperasikan paling tidak 1 tahun, jadi mobil itu minimal dipakai 1 tahun dulu baru bisa diganti, atau paling lama dipakainya 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun harus diganti. Tapi kalau baru dari sejak beli sampai penggantian pertama itu minimal sudah dipakai 1 tahun ya. Bisa memahami soalnya enggak kira-kira? Nah, jadi metodenya, biaya penggantiannya ini adalah biayanya. Kalau mobil yang dibeli, cara membaca tabel dulu ya. Kalau mobil yang dibeli tahun 96, mobil yang dibeli kita lihat yang tahun 96 dulu. Kalau diganti tahun pertama berarti digantinya tahun 97. Maka biaya penggantian harga mobilnya $4.000. Kalau diganti 2 tahun kemudian, berarti kalau 96, 2 tahun kemudian itu 98, biaya penggantiannya 5.400. Kalau diganti 3 tahun kemudian, berarti tahun 99, biaya penggantiannya 9.800. Maka sekarang kita lihat, kita gambarkan mobil tahun 96, kalau diganti tahun 97 biayanya 4.000. Kalau diganti tahun 98 berarti 2 tahun biayanya 5.400. Kalau diganti tahun 99 biayanya 9.800. Dengan cara yang sama kita bisa membaca untuk tahun 97. Tahun 97 kalau diganti 1 tahun kemudian berarti tahun 98 biayanya 4.300. Kemudian kalau diganti 2 tahun 6.200, kalau diganti 3 tahun 8.750. Jadi kalau dia tahun 97 diganti 1 tahun 4.300. Diganti 2 tahun kemudian berarti 97 tambah 2 kan 99, 2 tahun kemudian maka 6.200. Ini 6.200 sama dengan yang ini tadi. Nah, yang ini kan. Oke, kalau diganti 3 tahun kemudian yang ini berarti tahun 2000 kan 97 tambah 3 2000 maka biayanya 8.750. 87 itu sama dengan yang ini. Nah, ya.
Kalau yang tahun 98, kalau diganti 1 tahun kemudian 98 ganti 1 tahun biayanya 4.800. Kalau diganti 2 tahun maka biayanya menjadi 7.100. Sementara mobil tahun 99 itu kalau diganti tahun depan berarti persis tahun 2000 biayanya 4.900. Bisa membaca soalnya ya? Oke, bisa membaca soalnya? Bisa, Bu. Oke. Ya, Cindy Afisa. Cindy silakan diaktifkan speakernya Cindy. Oke. Iya, Bu. Oke, Cindy, kalau yang ini yang Ibu tunjuk ya, semoga kelihatan. Bentar ya, Ibu ganti dulu penanya. Nah, ini Cindy dari mobil yang kok nggak kelihatan. Mobil yang dibeli tahun 99, kalau diganti 1 tahun biayanya berapa? 4.900, Bu. Kalau 8.790 ini maksudnya apa ya, Sin ya? Mobil itu dari tahun 1997 diganti 3 tahun kemudian ke 2000 itu harganya 8.750. Oke. Oke ya, jadi sekarang saya lanjutkan. Nah, kenapa kita tidak bisa menerapkan spinning? Kalau kita pakai spinning tree, maka kita akan selalu bergerak dengan yang minimal. Coba lihat. Kalau dia minimal di antara 3 jaringan ini yang minimal 4.000, maka 4.000. Sampai sini diambil lagi 4.300. Sampai di sini ganti lagi 4.800. Sampai sini ganti lagi 4.900. Ganti tiap tahun berarti kalau seandainya kita menggunakan teknik minimum spinning tree. Nah, apa yang dimaksud dengan shortest route? Kalau dengan shortest route, maka kita tidak akan melakukan penggantian tiap tahun, tetapi ada kombinasi dari berbagai nodus-nodus ini misalnya. Ini yang paling atas. Yang paling atas ini kalau kita ganti tiap tahun, maka biaya yang kita keluarkan itu $18.000. Mahal jadinya. Tapi kalau saya ganti 96, saya ganti 97, 96, 97 ganti tahun 2000, maka keluarnya 4.000 sama dari sini langsung ke sini 8.750, keluarnya 12.750. Dikombinasikan dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat ternyata penggantian yang paling baik, yang biayanya paling murah itu jika digantinya 2 tahun sekali. Jadi 96, 98, 2000, 96 ke 98 itu 5.400, kemudian ditambahkan dengan 7.100, nanti dapatnya 12.500. Artinya apa? Maka jalur terpendek untuk mengganti mobil itu adalah setiap 2 tahun sekali, tahun 96, 98, dan 2000. Nah, dengan cara yang sama ini ada lagi nodus yang sama, kita bisa menggunakan shortest route. Jadi kalau kita pakai spinning tree kan kita akan pilih ini kan 4 nih. Ini 5,4, 9,8, 13,7. Pasti kita akan pilih selalu yang minimum, minimum, minimum. Tetapi ketika kita pilih minimum, dia menjadi mahal. Nah, yang mana yang biayanya paling murah, nanti dicoba-coba. Nanti dapatnya kita akan 1, kemudian kedua, kemudian kelima. Dari 1 ke 2 berarti 4. 4 langsung ke 5 berarti 8,1. Jadi 1 jalur pendeknya ditambah dengan 8,1 atau 9,1. Itu jalur terpendeknya. Nanti coba buktikan. Betul nggak sih 125 jalur terpendeknya shortest route-nya? Ya. Oke, ini adalah contoh yang ketiga kalau kita bicara shortest route. Ya, juga harus hati-hati. Tidak berarti kita harus selalu bergerak. Kalau yang dari awal, di titik awal, ini adalah contoh rute yang terpercaya yang tidak ada hambatan. Terpercaya itu artinya tidak macet dan tidak kena tilang. Jadi 0,2, 0,9 itu adalah peluang tidak kena tilang. Nah, kira-kira gitu. Jadi peluang tidak kena tilang. Artinya makin rendah berarti makin bagus gitu ya. Kalau di titik 1 kita pasti akan memilih lewat langsung ke 2. Kenapa? Karena di sini peluangnya hanya 0,2 sementara di sini peluangnya 0,9. Kemudian sampai di 2 kita tidak punya pilihan karena kita tidak punya banyak opsi. Kalau antara 0,8 sama 0,6 kita pasti akan pilih 0,6. Maka 0,2 tambah dikali, kalau ini peluang ya, jadi 0,6 dikali
Jadi 1, 2, 3. Nah, sudah sampai 3 kita harus memilih nih mau ke 4 atau mau ke 5. Karena kalau kita dari 3 ke 4 itu akan ada dua opsi lagi, bisa ke 5 sama bisa ke 6. Baru sampai ke 7. Tetapi kalau kita lewat 3, kita bisa ke 5 sama ke 7. Mana yang kira-kira lebih pendek? Ya, mana yang kira-kira lebih pendek itu yang akan kita pilih. Ahmad Satriadi. Mau lewat mana selanjutnya dari 3, Ahmad Satriadi? Silakan. Dari 3 kita kemana? Mau ke 4 atau mau ke 5? Ke 5, Bu. Ke 5. Kenapa ke 5? Karena lebih pendek, Bu. Lebih pendek. Oke. Jadi kita lewat 5, karena kalau ke 5 dia 0,3, nanti peluangnya tambah 0,25. Tapi kalau kita dari 3 ke 4, jadi panjang 0,1, di sini 0,5, di sini 0,5. Atau kalau lewat 5, 0,1, 0,4, 0,25. Nah, kira-kira gitu. Bisa ikut tidak sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nah, tadi adalah cara membaca jaringannya. Jadi bagaimana kita melakukan optimalisasi terhadap jaringan. Kita belum bicara algoritmanya. Bagaimana sih aljabarnya sebetulnya? Jadi kita pahami dulu filosofinya, sudah paham filosofinya, baru kita masuk ke algoritmanya seperti apa untuk mencari shortest rute atau rute terpendek. Ya. Algoritma untuk rute terpendek itu ada 2, ada asiklis, kemudian ada siklis. Ya. Apa bedanya? Kalau asiklis itu tidak ada loop, jadi kalau ini sudah disampaikan di sini ya, coba dilihat. Kalau dia asiklis, jaringannya tidak memiliki loop. Tapi kalau siklis, jaringannya memiliki loop. Nabila masih ingat apa itu loop tadi, Nabila? Orientasi di dalam jaringannya gimana, Nabila? Coba Nabila Azwadina, silakan. Nabila, bisa diaktifkan? Ya, Ibu. Ya, silakan coba. Ya, Ibu. Loop itu yang terarah atau di sirkuitnya itu, Bu, misalkan dari yang di contoh yang di awal tadi, dari satunya langsung keduanya gitu, Bu. Oke ya, jadi loop itu kalau orientasi di dalam kalau di dalam jaringan itu ada pohon yang orientasinya sama ke satu titik kira-kira gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang algoritma, maka nanti ada format labelnya. Ada format labelnya itu adalah D, N. Jadi cara menulis di nodus itu tadi nanti harusnya D, N. D itu adalah jarak, ya jarak. Jadi D adalah jarak terdekat yang sejauh ini tersedia untuk nodus tersebut, dan N adalah node yang tepat yang mendahului yang memungkinkan realisasi jarak D. Jadi node N itu adalah nodus sebelumnya tuh berapa gitu ya. Nah, misalnya ini kita masuk dulu yang asiklis. Ya, ini adalah jaringan yang asiklis. Windy, coba Windy. Kenapa jaringan ini disebut jaringan asiklis, Windy? Silakan. Tadi sudah dibahas, kenapa disebut jaringan asiklis? Ayo. Windy. Silakan Windy, kenapa disebut jaringan asiklis? Lupa, oke. Barusan aja dibahas. Ya. Anggun, coba Anggun. Jaringannya kenapa disebut asiklis? Anggun Widyaningsih. Silakan Anggun. Karena jaringannya tidak memiliki loop, Bu. Jaringannya tidak memiliki loop. Ya, betul. Jadi karena jaringannya tidak memiliki loop. Ya. Kalau dia loop tuh ada pohon di dalam jaringan itu yang orientasinya sama menuju ke titik yang sama. Ya, nah sekarang saya mau berangkat. Ini ada jaringan nih. Ya, saya mau berangkat dari 1 ke 7. Ya, saya mau berangkat dari 1 ke 7. Lewat mana enaknya kira-kira yang rutenya paling pendek? Ya, maka sebetulnya jadi tujuannya ke 7 nih, ya. Ini dibalik nih, karena kalau kita bicara algoritma dia ditulis tujuan dulu baru asalnya kemana.
Saya mau ke 7 dari 1. Maka di 1, lihat ya, di sini ada 0, kelihatan nggak? Di sini ada 0, strip. Jadi di depan sini itu ada 0,1. 0,1, strip. Kenapa 0? 0 itu karena belum ada jarak yang ditempuh, strip itu karena belum ada nodus yang mendahuluinya. Saya ikutin sampai sini. Nah, jadi inilah yang namanya algoritma itu. Asiklis itu menunjukkan bahwa jaringannya tidak ada loop. Jadi algoritmanya tuh yang ini algoritmanya. Asiklis itu maksudnya di dalam jaringan ini tidak ada loop. Nah, kalau kita di titik 2, tadi kan cara menulisnya itu adalah, ingat ya, D itu adalah jarak yang sudah dia tempuh sama N. Kan gitu. N itu adalah nodus yang mendahului, nodus atau node yang mendahului. Maka kalau di 2, dia asalnya dari 1. Ya enggak? Asalnya dari 1. Jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh 2. Makanya ini jaraknya 2, D-nya 2, N-nya 1. Bisa ikutin sampai sini? Lalu saya masuk ke 5. Kalau saya masuk ke 5, ya, sebetulnya ketika saya masuk ke 5, dari 2 ke 5, maka dia jadi 7. Kenapa 7? Karena jarak yang sudah dia tempuh adalah 2 tambah 5 jadi 7. Nodus sebelumnya adalah 2. Salah. Nodus sebelumnya adalah 2, betul. 2. Ini yang 2. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Nah, di titik 3, algoritmanya adalah 41. Kenapa 4? Karena jaraknya 4, asalnya 1. Makanya algoritmanya adalah 41. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Artinya apa? Kalau saya bicara titik 4. Ya, saya bicara titik 4. Di titik 4 itu sebetulnya algoritmanya tidak 1. Kenapa? Karena ada 4 nodus yang masuk ke titik 4 itu. Ya enggak? 4 itu bisa asal dari 2, bisa asal dari 1, bisa asal dari 3. Iya kan? Kalau kita mau bicara 4. Walaupun sebetulnya 4 itu kan kita tidak lewati. Tapi sebetulnya di 4 itu kan ada algoritmanya. Tapi dia kalau istilah di ekonomi, kalau di istilah buku riset operasional, dia tidak permanen, sementara. Jadi algoritma di sini itu sifatnya sementara karena kita tidak lewat situ, karena tidak suatu rute di situ. Tapi sebetulnya di 4 ini ada 4 nodusnya. Coba 2 ditambah 11, berarti pertamanya itu adalah 13, D-nya, 2. Ya enggak? 2. Ada lagi. Berapa? 10,1. 4 tambah 3, 7,3. Nah, artinya, tapi ini semua permanen. Nah, biasanya dicoret gitu. Kalau dia permanen, dicoret di sini. Jadi tulisan ini ada di sini. Kalau dalam manual dicoret karena dia tidak lewat, kita tidak lewat situ, dia sementara jadinya. Tapi yang kita tulis ini itu dia permanen karena nanti kita lewat sini. Jadi kita kan lewatnya nanti 1, 2, 5, 7 yang permanennya. Bisa ikutin? Bisa ya? Nah, artinya apa? Sebetulnya di titik 7 ini ada berapa nodus sebetulnya? Ada berapa algoritma sebetulnya? Algoritmanya ada berapa? Anggun, silakan Anggun. Ada berapa algoritma di 7 itu harusnya? Ada 2, Bu. Ada 2, ya. Dari 5 sama dari 6. Oke. Nah, sekarang tetapi yang ini kita nggak lewatin, ini nggak lewatin, ini nggak kita lewatin. Jadi dia tidak permanen, dia sementara. Bisa memahami istilah permanen dan sementara karena nanti kita akan masukkan ke tabel istilah permanen dan sementaranya. Bisa ya? Maka di 7 itu nanti algoritmanya 13,5, ke-5 nodus 5, 7, 2, kedua itu 21. Oke. Di sini, lihat ya, di 7 ini totalnya berapa tuh? 13,5. Hestu Prasetyo, Hestu. Silakan diaktifkan Hestu. Hestu 13-nya dari mana Hestu? 13-nya dari mana coba?
Kan itu 13,5 Hestu. Dari mana 13-nya? Masih belum paham, Bu. Masih belum paham. Oke. Hestu. Hestu kalau 21 dapat dari mana? 21, Bu. Mm-mm. Itu kan yang duanya itu dapat dari yang angka di garis panah itu, Bu, ada 2 itu. Nah, satunya itu asalnya dari 1 ini, Bu. Yang warna biru. Oke, sekarang yang 5 dapat. Nah, sekarang kita masuk ke 5. 5 jadi 7,2 Hestu. Dari mana 7-nya Hestu? 7-nya yang di garis yang dari 2 itu 2,1. 2-nya ditambah 5. Oke. 5 yang di garis ini, Bu. Oke, nah sekarang di sini 13,5. Berarti 13-nya dari mana, Hestu? Tadi sudah 7 kan? Iya, Bu. 7. Yang 7 ditambah ini, Bu, di garis panah ini 6 kayaknya, Bu. 6. Iya, ditambah 6. Ya, jadi 13,5. 13 itu tadi 2 ditambah 5 ditambah 6. 5-nya itu adalah nodus, asalnya dari nodus 5. Oke? Nah, ini algoritmanya kalau kita susun satu-satu yang asiklis tadi. Ntar dulu saya main. Nah, ya labelnya di titik 0 tadi 0 strip, kemudian di titik 1 di titik 2-nya tadi ada 2, 1 asalnya terus. Jadi sebetulnya seperti ini teknik perhitungannya. Ya, jadi bisa di perhitungan U-nya itu bisa kita hitung berdasarkan tadi labelnya jadi 53 gitu ya. Jadi 5 dari 3, 4 tambah 1. Bisa ikutin ya? Jadi ini cara-cara untuk menghitungnya. Nanti dapatnya 13. 13 dari 5. Oke, 7 tambah 6. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, kenapa ada yang ini? Ini 7 tambah 5. Berarti kalau misalnya 72, dari ini totalnya 7 dari 2, berarti sebetulnya dia bisa asal dari 2 tambah 5, dari 2, bisa juga dari 7 bisa 7 tambah 8. Dapat 7-nya itu nanti. Nanti dicari lagi ya. Oke. Nah, ini adalah rutenya, tadi sudah dari 1 ke 2 ke 5 ke 7. Yang kedua adalah algoritma siklis untuk shortest rute, ya artinya ada loop di dalamnya. Oke, ini nggak kelihatan, aduh ini kekecilan gambarnya ya. Oke, kelihatan nggak panahnya ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Soalnya kalau nggak kelihatan panahnya tuh nggak kelihatan loopnya. Oke, Amalia. Amalia. Kalau ini saya kasih kode ya Amalia ya. Ini A Amalia. Ini B, ini C. Nah, di segitiga yang mana ada loopnya Amalia? Di segitiga dari A dari 1. Di mana loopnya? Yo. Di segitiga A, B atau C? Kelihatan nggak panahnya? Di segitiga B. Segitiga B, betul. Ya, jadi segitiga B dari 2 ke 3 nih panahnya kecil banget. Dari 3 ke 4 nih kecil banget ternyata. Dari 4 ke 2 ini ada. Jadi dia kembali ke titik 2. Satu arah ya. Sekarang kita mau tulis algoritmanya sebelum nanti kita pindahin ke tabel kayak tadi. Seperti ini ya. Yang kita tidak lewati itu tidak permanen jadinya, dia jadi sementara istilahnya. Oke. Sekarang kita lihat gambar sebelahnya. Dari 1 itu bisa ke 2, dari 1 bisa ke 3. Ya. Kita mau berangkat, anggaplah saya mau berangkat dari 1 ke 2. Saya mau jalan dari 1 ke 2. Mau lewat mana? Kira-kira, Rahayu Octavia. Saya mau jalan dari 1 ke 2, saya mau enaknya lewat mana ya Rahayu kira-kira? Kalau lihat jaraknya itu. Gimana, Bu? Saya mau berangkat dari 1 ke 2. Kira-kira saya mau lewat mana? Mau rutenya apa langsung dari 1 ke 2 atau mau muter-muter dulu? Gimana kira-kira? Kalau misalkan 1 ke 2, yang
Yang di sebelah kiri kan Bu, jaringan sebelah Ya, kiri kan? yang ini. Nih. Sama ini, yang ini sama ini sama sebetulnya. Jadi saya mau dari 1 ke 2, kira-kira lewat mana enaknya? Enaknya kalau lihat dari jarak itu 1 ke 3 dulu, terus baru 3 ke 2 Bu. Soalnya jaraknya kalau ditambah itu cuma 50. 3 ke 2 nih kebalik nih, kalau ini nggak bisa 3 ke 2, bisanya 2 ke 3. Langsung Bu, 1 ke 2 gitu. Langsung 1 ke 2, yang benar. Betul? Coba siapa lagi nih? Femi Filana. Femi, lewat mana Femi? Saya mau pergi dari 1 ke 2, Femi. Iya Bu, kalau lihat di situ kalau yang searah itu dari 1 ke 3, habis itu ke 4, baru ke 2. Jadi totalnya itu 55 lebih dekat daripada yang 100 Bu. Oke, betul ya. Betul jadi jawabannya. Jadi saya tuh sebetulnya mau 1 ke 2. Ini soalnya terlalu mendramatisir sebetulnya. Jadi ini jarak 1 ke 2 ini saya bikin 100 padahal deket gitu. Jadi yang muter-muter ini justru lebih pendek jaraknya kira-kira gitu. Tapi gambarnya tidak simetris, nggak apa-apa. Ini kan dalam konteks belajar ya. Jadi yang dilihat itu angka 100 ini yang kita lihat. Jadi kalau dari 1 ke 2 tuh kan kalau kita lihat kasat mata tanpa lihat kita nggak usah lihat algoritmanya dulu gitu ya. Kan kalau dari 1 ke 2 saya perlunya 100 meter, 100 menit, mungkin saya perlu 100 liter bensin. Sementara kalau saya lewat dari 1 ke 3, ke 4, ke 5, dari 2 ke 3, dari 3 nggak bisa ke 2 karena panahnya ini terbalik, dia ke sini. Ya, dia ke sini, bukan ke 2 gitu. Jadi dari 1 ke 3, ke 4, ke 5. Lebih pendek, cuma perlu 55 menit, udah nyampe. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Tapi kalau langsung dari 1 ke 2, saya malah perlunya 100 menit, malah jadi lama. Nah, artinya apa? Ketika saya sampai ke 2, algoritma di 2 nih di nodus kedua ini ada 2, ada 55,4, ada 100,1. Ya, coba Dewi Fatimah, apa maksud 55,4 sama 100,1? Dewi Fatimah, silakan. Yang 100 itu berarti jarak yang kalau 55 sama aja jarak dari yang 1 ke 2, ke 3, ke 4, habis itu ke 2 itu jaraknya 55. Iya, jadi 4 itu berarti dia terakhirnya berasal dari nodus 4 ya. Kalau dia 1 itu berasal dari nodus 1 ya, betul ya. Artinya apa? Di titik 2, saya mau berangkat dari 1 ke 2, nih ada dua algoritma, tetapi algoritma yang pertama yang ini nggak saya pakai, nggak permanen, sementara istilahnya. Kalau ini algoritma permanen karena kita lewat situ. Bisa ikutin nggak sampai sini? Bisa? Ya. Di 3 ke 4 algoritmanya 40,3 karena 30 ditambah 10 asalnya dari 3. Nah, sekarang ini saya mau 1 ke 2. Sekarang kalau kita mau dari 1 ke 5, lewat mana kira-kira? Siapa lagi nih yang belum dipanggil? Ini nggak ada cowoknya, sekian banyak ini. Wah, ini. Femi Kurniawati, silakan Femi. Femi Kurniawati. Femi Kurniawati. Ya, silakan Femi. Saya mau dari 1 ke 5, kira-kira lewat mana Femi? Dari 1 ke 1, 2, 3, 4 baru ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya? Iya. Oke. Lili Nafiah. Atau Agung dulu deh, Agung. Silakan, Gung. Gung, mau lewat mana, Gung? Ya, Bu, hadir, Bu. Hadir, Ya, Agung mau lewat mana, Gung? 1345, Bu. 1345. Iya. Oke, 1345. Oke. Jadi kalau yang tadi Femi tadi 12345, Agung 1345, kita minta satu lagi. Tahtah Gaman. Tahtah? Iya, Bu. Oke. Tahtah mau lewat mana? 1345, Bu. 1345. Untuk jarak yang paling kecil.
Oke. Muhammad Raihan. Berarti Tahta sama dengan yang tadi ya? Iya, Bu. Oke. Ayo. Lewat 1345, Bu. 1345. Oke. Ini 60 ya, mohon maaf. Ini 60 ya. Ini 60 ya, saya tulis. Ini 60. Ini juga ini 60 nih. Saya edit dulu ya, biar nggak menyesatkan. Bisa nggak? Atau dia sudah dalam bentuk nggak bisa lagi ya. Ini adalah, ini saya tulis ini. Ini adalah 60. Oke, sebentar kita kasih putih. Kasih 60. Jadi ini 60 ya. Benerin dulu, mumpung kelihatan. Ini juga 60. Oke. Oke, ada alternatif lain? Silakan. Siapa tadi? Agung ya? Ayo. Iya, Bu. Hadir, Bu. Gimana, Bu? Jadi lewat mana kira-kira? Sama aja, Bu. Dua arah. 1345, 135. 135. Sama ya? Bisa dua alternatif ya? Iya. Oke. Ya, betul ya. Jadi bukan lewat 1, 2, 3, 4, 5, tetapi bisa 1, 3, 4, 5, itu 94, tetapi bisa juga 1, 3, 5, 93. Ya, algoritmanya ini 31. Oke. Nah, sehingga dengan cara yang tadi, sama tadi, kita bisa tentukan kita mau lewat mana. Yang permanen-permanen ini berarti nanti kita lewat situ, tetapi yang 101 ini yang awal tadi ya, kita nggak lewat situ, dia jadi sementara. Ya, ini kalau kita mau 1 ke 2, dia permanennya. Ya, maka ketika kita mau 1 ke 2, maka lewatnya 1, 3, 4, 5 atau 1, 3, 4, 2 kalau mau dari 1 ke 2 soalnya. Tadi kan 1 ke 5. Kalau mau 1 ke 2, maka di 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ya, nanti kalau 1 ke 5 bisa dibuat lagi algoritmanya. Berarti di sini yang permanennya adalah 01 lewat awal. Betul, ini 01, 030. Ini jadi permanen nanti. 13. Ini jadi permanen, enggak sementara. Sekarang kita maunya 1 ke 2 kalau yang ini. Nanti kalau kita membuat untuk 1 ke 5, maka yang ini 030, berarti kan 030 itu yang ini nih 13, yang ini 30,1. Maka dia jadi permanen. Dari sini nanti ditambah 60, maka jadi 90. Maka ini sementara awalnya jadi permanen. Yang lain-lain malah jadi sementara karena kita nggak lewat situ jadinya. Ya, ini adalah algoritmanya. Nah, ini soal latihan. Nanti coba dilatih di rumah. Ini sebetulnya algoritma 161 ini sudah saya siapkan ya. Tetapi yang perlu dicari adalah, ini yang mana tadi? 1816-nya sudah. 1816 sudah. Yang belum adalah kalau kita mau berangkat dari 4 ke 8 dan 2 ke 6 itu lewat mana. Nanti dicoba-coba sebagai latihan di rumah ya. Oke. Selanjutnya saya akan, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Yang di metode pertama, yang sebelum rute terpendek itu kan ada metode tuh, Bu. Nah, yang untuk stasiun satu ke stasiun lainnya itu ada maksimal perpindahan nggak, Bu? Atau misalkan 3 kali perpindahan, nggak boleh pindah lagi gitu, Bu? Oh, kalau itu namanya maksimal flow. Jadi kalau dia rutin mengenai perpindahan, yang saya sampaikan ini adalah materi terkait dengan spinning tree. Jadi ini saya sampaikan 2 nih. Nanti kalau di IM itu ada satu lagi namanya maximal flow. Nanti saya ajarkan maximal flow itu setelah ini. Di materi praktikumnya ada. Jadi yang saya ajarkan ini adalah minimal spinning tree dan shortest route. Jadi kita tidak bicara satu titik itu boleh dilewati berapa kali, nggak ada syarat seperti itu. Jadi dia hanya lewat, kita hanya lewat 1 kali saja di setiap titik. Aduh, ini mohon maaf, siapa yang masih nyala? Speakernya tolong dimatiin dulu. Oke.
Jadi kalau yang 2 metode yang saya sampaikan ini, di setiap titik itu kita hanya lewat 1 kali, hanya boleh lewat 1 kali karena kan, yang penting kalau yang metode pertama ini setiap titik terhubung. Metode kedua tadi yang penting kita bisa sampai dari satu nodus ke tujuan dengan biaya paling pendek, dengan waktu paling pendek, dengan, apalagi, dengan waktu, dengan biaya gitu ya, dengan keterbatasan kendala-kendala lainnya yang paling minimal kalau soal tersebut tadi, tapi saya belum bicara, satu titik itu, bisa dilewati kan kalau transportasi itu lewat Jalan Sudirman itu paling banyak berapa kali mobil, setelah itu nggak boleh lagi harus dialihkan. Nah itu namanya, arus maksimal, maksimal flow. Itu ada di modul praktikum. Ini ya. Jadi kalau saya share, kita mulai dengan modul praktikumnya. Oke. Semua sudah punya QM for Windows? Ada yang belum download? Sudah, Bu. Semua sudah? Belum, Bu. Aduh, Laptopnya rusak, Bu. Apanya? Laptopnya rusak. Masih Laptopnya diservis, rusak. Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi apa ya? Semua sebaiknya punya QM for Windows ya, supaya nanti kita bisa coba melakukan pengujian. Kalau yang saya sampaikan di awal tadi kan manual gitu. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa begini. Sebetulnya kalau di level penelitian, di level riset, nanti misalnya ada yang mau menggunakan riset operasional di dalam skripsinya, kita tidak akan melakukan perhitungan manual seperti yang saya tadi bilang. Oh ini harus ini, logikanya begini, begini gitu ya. Manual kan tadi yang saya sampaikan gitu. Sebetulnya kalau di level riset, semua akan dilakukan oleh software. Ya, tetapi ya saya selalu begini, saya gitu sebagai dosen itu kan ada batas masa kerja. Ya nanti misalnya saya sudah pensiun gitu atau mungkin berpulang dan sebagainya gitu kan harus ada yang menggantikan, harus ada regenerasi. Nah, kalau mahasiswanya langsung diajarkan software tanpa tahu filosofinya seperti apa itu kan misleading jadinya gitu. Makanya saya termasuk juga ekonometrika gitu. Saya selalu sampaikan, saya selalu ajarkan dulu falsafahnya seperti apa, baru nanti ngolah data. Karena kalau ngolah data itu kan masukin data aja selesai. Tapi kita nggak tahu ini sebetulnya maunya apa. Saya ikutin dia sampai sini ya. Makanya saya selalu mulai dengan teori dulu, manualnya kayak apa, baru kemudian masuk ke QM for Windows. Rata-rata biasanya seperti itu. Nah, ini yang rute terpendek, saya tidak akan bahas lagi manualnya, karena tadi sudah kita bahas, termasuk permanen. Nah, yang akan saya bahas adalah QM for Windows-nya, ya. Oke, nanti di dalam QM for Windows, setelah di-download, itu kita akan bisa, pertama kali yang kita lakukan itu adalah pilih modul. Jadi klik modul. Di dalam modulnya ada macam-macam. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Termasuk yang sudah diajarkan Pak Mariadi, misalnya assignment. Assignment itu berarti penugasan. Lalu ada linear programming, dia diajarin Pak Mariadi. Kemudian ada transportasi, sudah diajarin Pak Mariadi. Ya, Pak Mariadi ngajarin manual juga, baru pakai QM. Jadi di QM sebetulnya sudah disediakan. Jadi tinggal pilih. Nanti saya akan masuk dengan hari ini network, kemudian yang asinkronnya saya masuk dengan persediaan. Kenapa persediaan asinkron? Karena relatif mudah untuk dipelajari sendiri kalau persediaan. Inventory. Nah, inventory. Kemudian nanti minggu depan itu saya masuk dengan integer. Nah, nanti ada goal programming gitu ya, ada macam-macam. Semuanya ada di dalam QM for Windows kalau kita mau mengolah data. Jadi karena hari ini kita bicara jaringan, maka kita pilih network. Jaringan, network ya. Nah, ini kita klik network. Lalu nanti setelah klik network, kita pilih file. Pilih file, setelah klik network, pilih file, klik new, ya, klik new. Setelah new, nanti pada saat kita klik new, kita akan diminta ada 3 pilihan. Kita mau pakai yang mana? Pakai minimum spanning tree, pakai shortest route, atau tadi yang ditanyain temannya pakai maximal flow. Ya, jadi ada 3 tadi yang sudah sama-sama, bisa minimum, bisa shortest, bisa maksimal. Cara memasukkannya sama, sudah klik, misalnya yang pertama ini saya mau pakai shortest route, klik shortest route, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ya, keluar seperti ini, nanti kita isi branch-nya mau berapa, hitung tadi, branch itu sama dengan busur, ada berapa busur sih di jaringan yang kita buat itu. Hitung busurnya ada berapa, tadi kan waktu di awal sekali saya bilang, oh jaringan yang saya buat ini,
terdiri dari 5 nodus dan 5 busur. Nah, hitung nanti di sana di soal kita itu yang mau di kasus yang mau diselesaikan deskripsinya itu nanti misalnya. Busurnya ada berapa? Tulis di sini, misalnya 2. Nah, ini indirect, pilih aja indirect. Kemudian namanya mau apa? Mau brand 1, brand 2, mau ABCD kecil, ABCD besar, 1, 2, 3, mau Januari, Februari, terserah. Atau mau bikin nama yang lain juga boleh. Ya. Lalu klik OK. Saya ulang, jadi pertama modul, pilih network. Kemudian klik file, pilih new. Ya. Setelah new, pilih shortest route, karena kita mau cari shortest route, baru nanti kebuka ini. Ini title-nya, judul filenya apa? Mau disimpan jadi apa filenya? Latih, misalnya. Ya. Branch itu adalah jumlah busur yang ada di dalam jaringan yang kita bangun. Lalu ini penamaan terhadap branch-nya, tulis indirect, kemudian klik OK. Klik OK, ini sama ya sebetulnya. Ini. Makanya ini sebetulnya permintaan untuk klik OK, kalau sudah diisi semua, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ya, apa yang harus kita isi? Brand 1. Brand 1 itu kalau misalnya nanti kita menamai nodusnya 1, 2, 3, maka nanti di sini 1. Busur 1 itu menghubungkan nodus berapa sampai nodus berapa. Jaraknya berapa. Busur 2 menghubungkan nodus 2 dengan nodus 3, jaraknya berapa. Busur 3 menghubungkan apa sama apa, diisi satu-satu. Nah, kalau sudah diisi kira-kira begini isinya. Nah, kalau kita baca berarti busur 1 menghubungkan nodus 1 dan 2. Busur 2 menghubungkan nodus 1 dengan nodus 3. Busur 3 menghubungkan nodus 1 dengan nodus 4. Saya ikutin sampai sini? Ya, maka kita dapatlah, nanti kita tulis, setelah selesai lengkap, klik solve. Ini solve-nya nih, solve yang ini. Ya, jadi kalau selesai, kita klik solve. Yang ini solve-nya nih. Ya, klik solve, nanti akan keluar hasil pengolahan datanya seperti ini. Jadi, kita akan lewat branch-nya tuh nanti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 7. Distance-nya berapa? 2, 2, 4, 5, maka totalnya 13. Jarak kumulatifnya. Maka minimum jaraknya, ya ini adalah informasi tentang jarak minimumnya, yang 13 yang paling ininya ya. Matriksnya, kemudian cara yang kedua adalah minimum spanning tree. Dengan cara yang sama, bedanya, ini juga saya tidak bahas. Ini metode manualnya, nanti dipelajari kembali. Nah ini, maka kita pilih network, pilihnya, setelah pilih network, kita pilih new lagi ya, pilih new. Setelah pilih new keluar, pilihnya spanning tree. Kita akan diminta mengisi yang sama, branch-nya berapa, penamaan busurnya apa. Ya, kemudian kasih title. Di sini ada title nih, title. Judul filenya mau dikasih simpan apa filenya. Oke, sudah diisi, klik OK. Nah, sini klik OK nih. Klik OK, nanti masukin seperti tadi kan sama ya. Cuma bedanya kita, kalau yang ini kan kita pasti akan melewati semua titik. Kalau minimum spanning tree, semua nodus itu akan dilewati. Tapi kalau shortest route, kita tidak harus lewat semua nodus. Yang penting pokoknya jaraknya paling pendek kalau shortest route. Saya ikuti enggak bedanya? Ya, kalau minimum spanning tree itu semua nodus harus kita lewati, tapi kalau shortest route yang penting nyampe ke nodus tujuan tanpa harus melewati semua nodus. Nah, keluar, masukin satu-satu kayak tadi. Lengkap, kita masukin, klik solve. Ini solve nih, yang hijau nih, solve. Klik solve. Ini output-nya. Nah, mana nih? Nah, itu dikasih yes, include yes, biayanya 3. Ini biaya yang dari tadi 2. Ini yes. Ini berarti yang dia lewati. Nah, ini maksimumnya. Nih, branch 2 dari 1 ke 3, dari 1 ke 2, dari 3 tarik ke 7, dari 6 tarik ke 7, dari 4 tarik ke 5, 4 ke 5, 6 ke 8, 8 ke 9. Jadi semua titik harus dilewati kalau dia spanning tree. Ya, nah ini yang ditanya temannya, arus maksimal. Ya. Arus kendaraan maksimum dari mes karyawan ke kantor ISTEK.
Kali ini masalah yang akan diangkat adalah masalah maksimum flow of cars, arus kendaraan maksimum yang melewati jalan penghubung antara mes karyawan dengan kantor baru. Jalan penghubung itu dapat diambil dari gambar. Nah, ini mes karyawannya, ini kantornya. Sebelum menjelaskan ke pemecahan masalah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu arti dari angka-angka pada tiap cabang. Cabang yang menghubungkan antara node 1 dan 2 memuat angka 2 dan 0. Nih, lihat. 2 dan 0. Apa artinya? Arus maksimal kendaraan yang dapat melintasi jalan dari 1 ke 2 adalah 200 per jam. Jadi 2 itu melambangkan 200 ya. Dari node 2 sebaliknya dari 2 ke 1 itu 0. Berarti ini satu arah. Cuma boleh dari 1 ke 2 tapi tidak boleh 2 ke 1. Arus maksimalnya yang dari 1 ke 2 200. Kalau 2 ke 5 itu 22 berarti ke sini bisa 200 kali, balik ke sini juga bisa 200 kali. Bisa ikutin sampai sini? Interpretasi di atas juga dapat diterapkan pada cabang-cabang lain yang menghubungkan antar metode, antar node. Permasalahannya, berapakah arus maksimum dari jalan yang menghubungkan mes karyawan dengan kantor? Untuk menjawab permasalahan ini, maka diambil langkah-langkah penyelesaian yang dibuat oleh R. Edford Jr. Junior dan Fulkerson sebagai berikut. Pilihlah sebuah arbitre garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Sesuaikan kapasitas pada setiap node dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang dipilih pada langkah pertama. Tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan arah. Ulangi langkah 1 dan kedua sampai tidak ada lagi garis edar dengan arus yang tersedia. Berikut ini adalah penerapan langkah-langkah penyelesaian arus maksimal secara arbitre garis edarnya 1, 5, 2, 5, 7, 8. Ya, garis edarnya 1, 2, 5, 7, 8. Arus maksimal dari 1 ke 8 yang melewati garis 1, 2, 5, 7, 8 adalah 2 atau 200 per jam. Tiap arus, jadi dari sini, ini dari sini ke sini itu 200, tiap arus menuju ke node 8 dikurangi 2, dan arus yang berlawanan ditambah 2 sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut. Ya, jadi kan dia 202 kurang 2, di sini tadi 2, di sini 0, tadi kan di sini 2 ya. Di sini kan tadi 2 ini yang awal. Di awalnya tadi kan 2, 0. Jadi 2 dikurang, ini 0, setiap ini 2 kurang 0 jadi 2. 2 kurang 2, 0. Di sini 0. Di sini 2, di sini 2, di sini di sini 0, sini 0, sini 0, sini 0. Coba lihat. Nah, ya, ini kan 2. Tadi kan 2, 2 kurang 2, 0. Ini 2 kurang 0, 2. Ini 0 kurang 2, 0. Ini tadi jadi 2 tambah 2 min 2 jadi 4. Terus seperti itu sampai nanti sampai ke 8. Nah, hasil di atas memperlihatkan bahwa tidak ada lagi jalan yang dapat diambil melalui node 1 ke 2 karena arus maksimalnya di sudah 0. Secara arbitre diambil lagi garis edar yang lain. 1, 3, 6, 8, 1, 3, 6, 8. Dengan cara yang sama kita kurangi lagi 5. Ini berarti kurang 5 kurang 0 jadi 5. Jadi ini kan tadi lihat. 5 sama 0 ya. Kemudian 1, 3, 6, 2 sama 2. Berarti semua dikurangi dengan ininya, dengan 5. Arus maksimum pada garis edar adalah 2, maksimumnya adalah 2 per jam, sehingga total arus maksimum yang dapat masuk sebesar 4 atau 400 mobil, karena arus maksimum pada garis edar 1368 adalah 2, maka tiap arus menuju node 8 dikurangi 2, dan tiap arus berlawanan ditambah 2. Terus seperti itu nanti yang ini 1, 4, 6, 8. Dengan arus maksimumnya 1 ya per jam, sehingga meningkatkan total arus yang dapat masuk ke dalam mobil, ke jalannya. Terus sampai 1, 148 ya, jadi semua arus dicoba satu-satu dikurangkan. Nah, pada langkah ini tidak ada, jadi sampai nanti dia tidak ada lagi jalur yang bisa dia lewati. Hingga nanti ada jalur maksimumnya 1, 2, 5, 7, 8, 1, 3, 6, 1, 4, 8, total arusnya adalah 500. Nah, ini tadi pertanyaannya. Kalau kita pakai ini sama pilih new, maka pilihnya ini maksimal flow ya. Masukin arusnya, ini sama kayak tadi. Masukin ininya, data-datanya, kapasitas jalannya berapa, flow-nya berapa, lalu klik solve, nanti keluar. Sama hasilnya dengan manual. Tapi kan kalau kita pakai QM, dia langsung keluar tanpa kita perlu
berpikir keras gitu ya. Jadi paling kalau hasilnya tidak sesuai, kita lakukan justifikasi terhadap data. Nah, ini ada soal juga, nanti bisa dicoba-coba untuk bisa melatih pemahaman terhadap berbagai metode yang sudah disampaikan dalam perkuliahan ya. Jadi silahkan nanti dipelajari kembali gitu ya. Kuliah dengan apa ya, dengan online seperti ini sebetulnya sangat tergantung dari kemauan mahasiswa untuk bisa menggali lebih dalam apa yang disampaikan ya. Tapi memang kalau saya download absen gitu ya, ini saya sampaikan di awal karena kalau saya download absen itu ada yang bergabungnya ternyata hanya 1 menit, ada yang bergabungnya hanya 2 menit. Kalau ada yang kendala jaringan tuh kelihatan memang yang keluar masuk sampai 3 kali keluar masuk 2 menit, 3 menit, tapi juga tetap tidak lama gitu. Jadi kami sebagai dosen itu gimana ya, mau terlalu menuntut mahasiswa untuk ayo harus stay 1 jam di dalam Zoom-nya gitu. Itu juga takutnya nanti ada kendala jaringan dan sebagainya dan sebagainya. Ada kok gitu ya, yang memang kuliahnya tuh hadir, misalnya kalau kuliahnya tuh 90 menit memang tercatat tuh 90 menit gitu di dalam Zoom-nya itu. Tetapi nggak banyak, nggak sampai 1/3 ternyata. Kalau dari hasil review saya sampai dengan Meet kemarin, kelas-kelas yang saya ajar. Dan itu terus terang buat kami dosen tuh lumayan mengecewakan gitu loh, lumayan menyedihkan buat kami gitu. Jadi mencoba bertahan dengan mengajar dengan metode ini, tetapi dengan partisipasi mahasiswa yang seadanya itu ternyata menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Saya membayangkan hal yang sederhana saja gitu, yang paling dekat saja dengan lingkungan saya gitu. Kalau misalnya nanti ada di kelas ini yang tiba-tiba akan jadi dosen gitu kan, mahasiswa itu masuk ke agribisnis itu kadang-kadang lebih banyak sebagai random choice gitu ya. Termasuk juga ketika memilih pekerjaan tuh kadang-kadang kita tuh memilih pekerjaan tuh juga random choice gitu ya. Alhamdulillah gitu. Oh, ternyata bisa diterima. Jadi nyoba-nyoba gitu ya. Nah, saya tuh hanya membayangkan bagaimana kalau di antara mahasiswa yang 110 ini ternyata akan ada yang jadi dosen gitu loh. Sementara kuliahnya tuh minimal gitu. Itu aduh gimana ya gitu. Nah, kalau misalnya nanti generasi penerusnya harus diajar oleh mahasiswa gitu yang ternyata dapat ilmunya cuma sedikit gitu karena kendala Covid gitu ya. Jadi ayo saya mendorong mahasiswa untuk ayo belajar gitu ya, apa yang sudah disampaikan tuh digali kembali, dibaca kembali. Saya juga kalau dosen ngajar dulu waktu saya kuliah gitu, kalau dosen ngajar pertama kali dosen ngajar tuh kadang-kadang saya juga nggak ngerti bener gitu. Jadi kalau ada yang di sini yang paham betul itu sudah hebat. Tapi kalau tapi saya mengulang gitu ya. Saya ulang, saya baca lagi sehingga saya dapat banyak. Ya bahkan kalau kami dosen itu kami harus menggali ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru itu secara mandiri. Jadi harus belajar sendiri gitu. Oh, ternyata ada perkembangan. Sekarang ada Delphi, ada macam-macam gitu ya perkembangan dalam riset operasional itu dan itu saya pelajari sendiri gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya ilmu saya nggak stop di situ saja gitu. Makanya saya juga kadang-kadang kalau ada bimbingan saya yang penelitiannya menurut saya tidak menambah pengetahuan saya gitu, saya males gitu membimbingnya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika saya membimbing skripsi itu saya pingin belajar gitu, pingin belajar yang baru gitu. Walaupun saya tahu gitu ketika saya memberikan sesuatu yang baru ke mahasiswa, saya juga harus kerja keras gitu. Artinya saya harus baca jurnal, kadang-kadang saya harus kumpulin jurnalnya supaya dia bisa baca, kemudian dia menemukan metode gitu. Kadang-kadang sampai seperti itu gitu karena saking inginnya selalu dapat hal-hal baru. Jadi kalau ngulang pengetahuan saya mentok, nggak nambah gitu. Nah, saya juga berharap ini mahasiswa ini kalian ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan negara ini ke depan gitu ya. Dan harus siap gitu dengan persaingan yang sedemikian hebat. Ya, jadi ya memulainya dengan berlatih. Kenapa? Jadi sebetulnya kalau orang tidak bisa bicara,
kemudian ceroboh, misalnya kekurangannya, atau gugup, itu kan sebetulnya karena kurang latihan aja. Artinya intinya sebetulnya adalah latihan, latihan, dan latihan gitu ya. Jadi makin banyak kita latihan, maka kita akan makin mahir terhadap sesuatu apapun itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, saya sampaikan kembali, karena minggu lalu saya ada kendala tidak bisa masuk ya. Jadi kuliah hari ini itu adalah kuliah ke-9. Ya, kemudian di e-learning saya sudah masukkan materi untuk kuliah ke-10 ya. Nanti videonya segera saya upload. Jadi videonya segera saya upload, tapi materi petunjuk praktikumnya sudah saya upload di dalam e-learning. Jadi silakan dipelajari karena untuk kuliah ke-10 dan kuliah ke-11 ada tugas yang harus diupload di e-learning. Dikumpulkannya paling lambat, saya lupa kalau nggak salah yang kuliah ke-9 tadi dikumpulkan paling lambat Kamis, kuliah ke-10 itu dikumpulkan paling lambat Sabtu rasanya gitu, Sabtu atau Minggu gitu. Nanti coba dicek di e-learning kan biasanya ada informasi ya. Seperti itu. Jadi tolong nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan sampai sini. Nah ya, saya juga ada. Silakan, siapa namanya? Sebutkan namanya. Nama saya Meisa Wibowo, Bu. Oke, silakan Meisa. Ibu, kalau misalnya algoritmanya siklis ada loop, itu gimana QM-nya, Bu? Siklis, oh enggak. Kalau algoritma loop atau tanpa loop itu kan sebetulnya di QM-nya tidak ada masalah. Di QM itu dia tidak membedakan apakah ada loop atau tidak ada loop. Seperti itu. Ya, jadi loop itu sebetulnya hanya pencirinya saja gitu loh. Jadi kalau di QM-nya dia tidak membedakan ada loop atau tidak ada loop di QM-nya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Silakan, ada lagi. Share screen-nya kita matikan dulu. Oke, ada lagi silakan. Yang lain ada berapa nih? 91 orang berarti ada berapa tuh? 19 yang tidak kuliah gitu ya. Oke, kalau misalnya, maksud saya gini, karena kan sekarang saya pakai, oke saya matiin dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya, salam sehat selalu, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.